Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, penuh cinta, Allahu Akbar. Bertemu lagi dengan Bu Yuyun, kali ini kita belajar akidah akhlak. Mari kita sama-sama buka pelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar akidah akhlak tentang pengertian surga, ya. Kali ini kita akan belajar yaitu pengertian neraka dan macam-macamnya. Kalian masih ingat apa itu surga? Ibu akan mengulang kembali ya pelajaran kemarin. Surga yaitu suatu tempat kediaman yang berada di alam akhirat yang diliputi oleh berbagai kenikmatan, ya. Nah, sebelum kita bicara ke neraka, ya, kita ulangi lagi ya, kita ingatkan lagi nih, coba rukun iman. Nah, ini ada kaitannya dengan rukun iman. Rukun iman yang kelima, siapa yang masih ingat? Rukun iman yang kelima adalah iman kepada hari akhir. Nah, hari akhir itu adalah tempat di mana kita akan hidup selama-lamanya, ya. Nah, disitulah nanti ada suatu tempat yaitu surga dan neraka. Kemarin kita sudah bahas tentang surga, kali ini kita akan neraka, yaitu apa itu neraka? Neraka adalah tempat balasan berupa siksaan bagi orang yang berbuat dosa. Na'udzubillah min dzalik, ya. Mari kita sama-sama bahas apa saja macam-macamnya neraka itu, ya. Ya, macam-macam neraka, ya. Pertama adalah hawiyah, neraka hawiyah. Kedua neraka jahim, ketiga neraka sakor, keempat neraka sa'ir, kelima neraka khutamah, keenam neraka jahannam, ketujuh neraka wail, kedelapan neraka ladha, ya. Nah, ini ada 8 neraka dan surga juga ada 8 ya, kalian masih ingat ya? Nah, begitu juga dengan neraka, ini ada 8 macamnya, ya. Nanti kalian ingat-ingat nama-namanya dan kita hafalkan ya sama-sama. Mari kita bahas sama-sama neraka ini apa saja dan kita kupas satu-satu ya anak-anak ya. Pertama yaitu neraka hawiyah. Neraka hawiyah itu ada dalam surat Al-Qari'ah ya, ayat 8. Ayatnya begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Gitu ya. Nah, ini neraka yang paling bawah atau yang paling dasar dan sangat mengerikan. Pintunya ditempati oleh orang-orang munafik, termasuk keluarganya Fir'aun. Kalian masih ingat keluarga Fir'aun siapa? Yaitu keluarga yang Fir'aun itu orang yang sangat sombong, yang mengaku dirinya Tuhan, ya. Ini akan ditempatkan di neraka yang paling dalam, paling dasar, itu neraka hawiyah, ya. Coba lihat di sini nih, Bu Yun berikan gambarnya, masya Allah. Nah, untuk kita hindari anak-anak ya. Neraka hawiyah tadi ingat-ingat lagi, yaitu neraka yang paling dasar, ya. Ditempati oleh orang-orang munafik. Munafik itu termasuk yaitu keluarga Fir'aun. Kedua adalah neraka jahim. Ya. Neraka jahim. Neraka jahim itu yaitu untuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan bagi mereka yang ada di dalam kesesatan. Ini ada ayatnya, ayat Allahnya di dalam Al-Quran ada Quran surat Fatir ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru lahum naru jahannam, ya. Dan orang-orang kafir bagi mereka adalah neraka jahannam. Ini mereka orang kafir nih ya. Lihat nih, tuh lihat ajarannya sesat. Orang kafir itu orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, yang tidak percaya dengan adanya ayat-ayat Allah. Maka mereka akan ditempatkan ke neraka jahim, ya.
Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita terhindar dari neraka jahim ya. Amin. Baik, selanjutnya adalah yang ketiga adalah neraka sakor ya. Neraka sakor ini yaitu untuk orang-orang yang munafik, yaitu orang-orang yang mendustakan perintah Allah dan senang meninggalkan sholat. Anak-anak, siapa yang dari kalian masih malas sholatnya? Ya jangan ya nak ya, karena ini nanti Allah sudah berfirman ya, Allah ada dalam surat Al-Mudaththir ayat 43 dan 47 di sini, yaitu tadi orang-orang yang mendustakan perintah Allah dan senang meninggalkan sholat. Bagaimana bunyinya suratnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi sakor. Qalu lam naku minal musallin. Apa artinya? Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka? Yaitu dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Masya Allah, anak-anak, kalian harus belajar sholat dari kecil ya. Karena kalau sudah besar, nanti sudah susah ya. Ini adalah neraka sakor. Coba lihat, kita lihat nih. Aduh, azab orang yang meninggalkan sholat 5 waktu ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dijauhkan dari neraka sakor. Amin. Baik, selanjutnya adalah neraka sa'ir ya. Neraka sa'ir itu adalah neraka untuk orang-orang kafir dan memakan harta anak yatim. Ya. Kalian ada yang anak yatim di sini ya? Nah, umpamanya anak yatim ini mempunyai harta yang banyak, peninggalan dari orang tuanya, terus keluarganya ini banyak, ada yang makan harta anak yatimnya ya. Nah, termasuk orang-orang yang makan harta anak yatim itu akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Ini ada di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 10 ya. Bagaimana bacaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Ya, apa artinya? Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim, mereka akan menelan api dalam perutnya dan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Masya Allah, naudzubillah min dzalik ya anak-anak ya. Coba yang makan harta anak yatim itu di perutnya itu ada apanya coba tadi? Ada apinya. Nah, udah gitu ya, di dalam perutnya ada apinya. Terus mereka juga dimasukkan ke dalam api juga ya. Ya bisa Ibu Yuyun nggak bisa membayangkan ya, mudah-mudahan kita juga terhindar dari hal-hal demikian dan terhindar dari neraka sa'ir ya. Amin. Kemudian coba lihat sini tuh ada makan harta anak yatim ya. Lihat. Kemudian selanjutnya adalah neraka hutomah. Ini kalian sudah hafal ya ayatnya ya. Neraka hutomah ini Al-Humazah ayat 4 sampai dengan 8 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla la yumbadanna fil hutomah. Wa ma adraka mal hutomah narullahil muqadah. Yaitu neraka untuk orang yang suka menumpukan harta, yang banyak hartanya ya, serakah, menghina orang miskin dan berpaling tidak mau sedekah. Tuh, ini lebih ininya ya ke orang yang pelit, yang kikir ya. Orang yang pelit, kikir ini akan ditempatkan ke neraka hutomah. Na'udzubillahi min dzalik ya. Lihat tuh, orang banyak hartanya, tapi dia pelit, dia tidak mau sedekah ya. Oke, selanjutnya yaitu neraka ladza. Apa itu neraka ladza? Yaitu tempatnya iblis dan laknatullah ya. Iblis, laknatullah dan pengikut-pengikutnya ya. Jadi iblis itu nanti ditempatkan di neraka ladza. Dan pengikut-pengikutnya ya, manusia-manusia ini ya yang mengikuti iblis itu akan dimasukkan juga ke neraka ladza ya. Na'udzubillah min dzalik. Ini ada di surat Al-Ma'arij ayat 14 sampai 18. Apa bacaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa man fil ardi jami'a
lam yunjihi kalla innaha Allah. Ya. Itu ayatnya. Kemudian adalah neraka jahanam. Ini paling sering banget didengar ya. Neraka jahanam, Masya Allah. Ya, yaitu tempatnya siapa? Tempatnya orang-orang Islam yang berbuat dosa besar dan tidak bertaubat sampai mereka meninggal dunia. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya, ini neraka jahanam ada di Quran surat Al-Mulk ayat 6. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walilladzina kafaru birabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Dan orang-orang kafir kepada orang-orang yang kafir kepada Tuhannya terus memperoleh azab jahanam dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Ya. Nih coba lihat orang yang tadi itu yang berbuat dosa besar itu apa aja? Ya kan? Bu, dosa besar itu apa aja? Pertama adalah orang yang bermabuk-mabukan. Terus orang yang syirik. Syirik itu yang tidak percaya pada Allah. Ya, tadi kafir tadi ya. Kemudian durhaka pada orang tua. Orang yang membunuh. Nah, banyak ya kalian melihatnya di TV-TV ya. Pembunuhan. Itu ya Allah, Masya Allah itu ya. Nanti akibatnya atau dapat neraka jahanam ya. Apalagi sihir. Orang yang suka percaya dengan sihir atau orang yang menyihir itu tempatnya adalah neraka jahanam ya. Nah itu anak-anak melihat sekarang adalah neraka wail terakhir ya. Neraka wail adalah neraka yang disediakan untuk para pedagang dan pengusaha yang curang, yang lalai sholatnya dan riya. Ini neraka wail ada di Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1 dan 3 sampai 3 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Ya. Coba kita lihat nih, orang para pedagang nih banyak banget nih di pasar-pasar, pengusaha yang curang ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari semua ini ya. Nih, pedagang-pedagang yang suka mengurangi timbangannya ya. Mengurangi timbangannya. Ini dosa besar ya, nggak boleh ya. Kemudian juga pengusaha juga nih, umpamanya nih beliin kasih ini bakso nih ya. Ini jahat ini ya. Kenapa jahatnya? Ini bakso tapi dibuatnya dari barang-barang yang tidak halal. Ini ayam mati nih ya kan, umpamanya ayam mati terus dibuat daging bakso. Nah, ini kan dicampur dengan barang yang buruk, dicampur dengan barang yang baik. Jadi orang tidak tahu. Nah, ini orang yang jahat ya, orang yang licik ya. Nah, boleh nih. Kemudian juga termasuk orang yang curang ini ya, 2 orang ini ya. Kemudian juga ini adalah orang yang lalai sholatnya nih karena sibuk kerja. Saya nggak bisa bu, pagi kesiangan, terus ini kerjanya pulang malam, nggak sempat sholat sama sekali ya. Ini orang yang sangat sibuk lalai sholatnya dan orang yang riya itu sombong ya, sombong. Nah ini mereka akan ditempatkan ke neraka wail ya. Kita boleh sibuk tapi tidak boleh meninggalkan sholat karena sholat itu tidak membutuhkan waktu yang lama ya, paling juga 5 menit ya anak-anak ya. Jadi jangan suka melalaikan sholat. Nah itu anak-anak beberapa macam neraka ada 8 ya. Sekarang apa aja sebab-sebab orang masuk neraka? Sebab-sebabnya adalah 1 yaitu selalu menyakiti orang tua. Masya Allah ya, yang masih punya orang tua, ayo disayangi nak ya, jangan disakiti ya, karena nanti kalau yang suka menyakiti orang tua, apa imbasnya adalah masuk neraka. Kedua adalah memakan uang riba itu orang curang ya, uang yang tidak halal. Terus bermabuk-mabukan, meninggalkan sholat tadi ya, jangan pernah meninggalkan sholat. Menggunjing itu ngegosip. Kemudian juga pemimpin yang zolim ya, korupsi dan memiliki sifat kikir atau pelit ya. Ini adalah orang-orang yang sebab-sebab orang-orang yang masuk neraka. Kemudian lihat pelajaran yang kita ambil dari berbagai macam neraka ini apa? Coba kalau kita sudah belajar macam-macam neraka, apa yang kita ambil?
yaitu pertama adalah menyadarkan kita untuk berbakti kepada orang tua, ya. Agar kita terhindar dari neraka adalah kita harus berbakti kepada orang tua. Kedua adalah mencari rezeki yang halal, ya. Mudah-mudahan orang tua kita mendapatkan rezekinya yang halal ya anak-anak, ya, karena akan dimakan oleh anak-anaknya dan keluarganya, ya. Ketiga adalah meninggalkan maksiat. Jangan sampai kita berbuat maksiat, ya. Ketiga adalah rajin melaksanakan sholat. Keempat, ya. Kelima adalah kasih sayang sesama muslim, ya. Terakhir adalah selalu berbagi atau dermawan dan tidak kikir. Kalau kita punya sesuatu yang lebih, kita berikan kepada saudara-saudara kita, ya. Itu aja mungkin anak-anak dari Bu Yuyun. Tugas kalian adalah sama ya seperti kemarin, adalah kalian menghafalkan 8 macam neraka, nama-nama neraka, ya. Itu aja, menghafalkan 8 nama neraka. Itu aja ya, kirim ke Ibu melalui voice note, ya. Demikian yang dapat Ibu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!